Betul ya? Karyawan hebat, ya paling income-nya ya segitu-gitu, ya kan? Saya punya temen ya, beliau pun juga orang top nomor 2 loh di suatu departemen store, bukan lokal ya, tapi asing, ya orang nomor 2. Beliau pun juga kerja sudah puluhan tahun. Pada waktu pensiun, saya katanya, loh kira-kira income-nya berapa setelah pensiun? Teman-teman tahu nggak income-nya berapa? 50 juta, ya. Itu padahal sudah kerja puluhan tahun. Bukan di perusahaan kecil ya, perusahaan internasional seperti itu, ya. Jadi kalau karyawan tuh income-nya paling segitu-gitu. Ada nggak karyawan yang bisa income-nya bisa gede 100 juta sebulan? Ada? Ada. Tapi mereka merintisnya juga pasti lama. Ada nggak karyawan yang baru kerja setahun kemudian bisa punya income 100 juta? Ada? Ada? Jadi bantunya ya, atau betul lah ya, jadi bantunya ya, atau mencari istri bosnya. Kok istri bosnya ya? Ya betul ya, istri bosnya ya. Bisa ya, langsung ya. Bisa ya. Nah, kalau di kita memang nggak digaji ya, jadi kita kerjanya ya, kita semakin ngaji ya, kita semakin income-nya juga semakin besar ya. Kemudian kita lihat penghasilan dibatasi oleh perusahaan ya, kalau di kita penghasilan nggak terbatas ya. Kadang orang bilang, ya semua tergantung kita. Kita mau income-nya yang mau jutaan per bulan, atau mau puluhan juta, mau ratusan juta, semua tergantung kita ya. Tapi data survei terakhir, teman-teman tahu kalau data survei terakhir income potensial ini mungkin di sini ada mungkin ya. Tapi tahu sudah di-share nggak tentang di LSI ya? Belum ya? Belum. Jadi terakhir saya ingat ya, ini contoh ya, itu ya. Nah, nasibnya di tangan orang lain. Ya, kalau di sini nasibnya dengan siapa? Diri kita sendiri. Beda ya. Kemudian terikat waktu. Bagi yang sudah punya anak sakit tetap harus kerja. Ya kalau izin sekali 2 kali nggak apa-apa lah. Tapi kalau izin bolak-balik juga nggak bisa. Ya. Kemudian bagi yang biasa menggunakan jasa pembantu, ketika pembantu tidak ada, pulang kampung tetap harus masuk kerja. Kita nggak mungkin ngomong sama bos. Bos, hari ini mbak saya pulang. Ya. Hari ini mbak saya tidak ada, dia pulang kampung seminggu ya. Saya hari ini tidak masuk. Bisa seperti itu? Nggak bisa ya. Jadi kita kan beda ya. Terikat waktu, tapi bisa diatasi. Yang waktu yang ngatur waktunya kan kita, ya kan? Kemudian kita lihat lagi ya. Kerja sampai tua, tidak kerja tidak ada duit, ya. Kemudian bagi kita kerja bangunnya namanya pasif income, sehingga tidak mengandalkan diri sendiri ya. Karena dana banyak orang mendukung kita ya. Nah ini teman-teman ya. Biasanya kalau kerja tempat lain, income-nya biasanya berapa? Kenaikannya 10%. Ya, di kita kalau kita ngomong ya, bisa nggak kerja 5 tahun income-nya 100 juta per bulan? Kalau kita kerja hitungan, nggak bisa, susah lah ya. Kemudian kalau di kita tahun pertama ini kan teman-teman sudah tahu ya PUB ya. Tahun pertama 5 juta, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 20, tahun keempat 40, tahun kelima 100. Pasti income dibangun mulai tahun kedua. Kalau kita sudah menjadi unit manager ya. Kemudian makin tinggi jabatan memang menghasilkan makin banyak, tapi makin sedikit waktu. Betul nggak? Betul. Dan juga tanggung jawabnya gede nggak? Besar. Kalau di Prudential, teman-teman semakin tinggi jabatan sebagai agency manager ya, kira-kira waktunya semakin banyak? Semakin banyak. Tanggung jawabnya semakin gede nggak? Kalau di Prudential? Enggak ya? Enggak ya? Buktinya saya bisa keliling terus ya. Bisa keliling dulu, tapi enak loh. Bisa keliling dunia asset manager tapi income-nya masuk terus. Apalagi sekarang income-nya dikasihnya mingguan, ya kan? Nah, di karir perusahaan peluang untuk naik jabatan susah, betul nggak? Susah loh. Oh iya, enak memang jadi CEO, ya. Tapi kalau mau jadi CEO, nggak piro orang sih, kan? Betul nggak? Ya, kalau masih ngasih ke sana ke sini ya. Kemudian kita lihat, kalau di kita, semua orang berhak untuk naik jabatan, kaum ke UM butuhnya 300 juta ya. Kemudian di UMSUM butuhnya 900. Artinya gini teman-teman. Kalau di kita, teman-teman misalnya kira-kira kerja dijanjikan nggak sama perusahaan? Oke, kamu kerjanya rajin. Dalam waktu 5 tahun, kalau kamu ikuti sistem kita, sistemnya apa bos? Kamu masuk tiap hari jam segini, ya. Kamu omsetmu tiap tahun segini, ya. Kamu di tahun kelima tak kasih income 100 juta. Bosnya jadi seperti itu, dan ada janji, ya kan? Tapi di kita, ini kira-kira janji atau bukti teman-teman? Bukti. Benar nggak kalau misalnya kita bisa 300 pasti dari UM? Pasti, ya. Jadi lebih safe lah ya, ada kepastian ya.
Setiap orang kerja pasti ingin jabatan yang lebih tinggi seperti direktur, tapi kursi direktur hanya cuma satu, ya. Ada nggak direktur yang direkturnya banyak? Nggak ono ya. Kalau di Budesia AM-nya banyak ada nggak? Ada ya. Seperti di sini ya. Tadi saya tanya sama Joni ya. AM-nya di sana ada berapa? Ada 9. Ya. AM ini 9 ya. Leadernya ada berapa? Ada 48, betul ya? Seperti itu ya. Jadi kita di sini kenapa? Oh lebih, 80 ya. 60-an lebih lah ya. Kalau di luar sana, oh saya mau yang manajer, bisa nggak? Bisa selanjutnya kita? Nggak bisa ya. Semua ada ini ya, ini ya. Harus terus menyenangkan di bos ya. Jadi harus pandai apa Mbak? Merayu ya, menjilat ya, seperti itu kan, tanda kutip ya. Bukan jilat itu semua ya. Ya. Lakukan yang benar ya. Kemudian di kita ya, lakukan yang benar dan nikah budi tidak harus menjadi penjilat ya. Office dan politik memang banyak kok di luar sana ya. Kalian no ya. Kemudian jangan seperti ini. Banyak nggak? Di sini ada yang lewat nggak sih? Ada? Sudah hutan semua ya, luar biasa dong ya. Masih sudah hutan? Oh belum. Jawab sih gini. Belum ya. Di sana seperti itu mas. Di sana ya. Di sini dah. Ya. Kalau di sini kan kita saling support ya. Saling support tuh. Oh ini jenisnya siapa? Support. Ya. Kemudian ini jenisnya siapa? Dibantu kan? Ya. Seperti itu ya. Kita akan support. Kemudian kita lihat di sini ya. Kira-kira ini masalah sering dihadapi seorang pegawai ya. Penghasilan gajinya kurang. Betul? Betul. Kan banyak keluh sana kan. Apalagi kalau misalnya awal bulan gini ya. Kebanyakan mallnya rame atau sepi teman-teman? Rame. Tapi kalau akhir bulan mallnya sepi atau rame? Sepi. Soalnya apa? Oh? Duit tag ya. Kayak belanja ya. Penghasilannya kurang. Biasanya pertengahan bulan sudah tipis. Seperti itu ya. Tapi kalau di kita penghasilannya gede nggak teman-teman? Gede. Besar ya. Kalau teman-teman sudah AM ya. Kalau aja gede nggak? Gede. Besar. Ini 800 juta. Berarti kan komisinya gede ya. Ya. Nanti kapan-kapan berarti sharing nanti ya. Ya panggil. Hebat ya. Kemudian cukup puas Anda dengan keadaan sekarang ya. Baik legal income. Kita ini teorinya seperti ini. Kita tanya sama orangnya ya. Oh kamu tapi caranya kita nggak boleh langsung. Oh kamu jadi mana? Oh saya di perusahaan. Paling kamu income-nya paling cuma 3 juta. Betul loh? Bukan seperti itu ya. Tapi kita harus angkat orang itu. Oh sudah lama kerja di sana. Oh saya sudah lama. Berapa tahun? Oh saya kerja sudah 5 tahun loh. Loh sekarang jabatannya apa? Oh saya sudah manajer. Wih hebat tuh ya. Dipuji sih teman-teman. Ya. Oh tidak langsung dinyek ya. Oh kalau manajer di sana saya yakin pasti income pasti sudah 20 juta per bulan. Ya. Dia pasti ngomongnya gimana? Oh nggak sampai lah 20 juta sebulan. Oh masa sih? Seperti itu ya. Iya. Baru ya. Kira-kira kamu sudah puas gak dengan income yang kamu dapatkan sekarang? Dia ngomongnya pasti belum. Nggak cukup. Oh nggak cukup, kecil. Kita kebutuhan tambah lama tambah banyak. Seperti itu ya. Kemudian ada nggak fasilitas dari kantor? Oh ya ada sih. Fasilitasnya apa? Ya BPJS. Ya kan seperti itu kan ya. Kemudian saya juga dapat dana jemput ya. Kemudian saya pun juga dapat ini asuransi. Tapi asuransi beda kecil lah seperti itu ya. Kemudian kalau dari segi waktu gimana? Enak nggak? Oh nggak bisa. Saya kerjanya harus mulai pagi, karena lembur bisa sampai jam 8, jam 9, seperti itu. Ya, baru kita kasih TOD-nya kita, teman-teman. Ya, TOD-nya tahu seperti ini. Kalau misalnya orang ngomong seperti ini, gampang. Ya, kira-kira kamu kalau ada kerjaan, ya kamu di mana waktunya yang ngatur kita sendiri, dan income-nya pun juga yang ngatur juga kita sendiri. Ya, dan itu pun kamu diajari loh. Mulai dari nol, kita nggak bisa apa-apa. Kemudian kamu pun juga diajari gimana caranya bisa menghasilkan income yang sangat luar biasa. Bahkan kita pun punya sistem gimana dalam waktu tahun kelima kita join income-nya bisa 100 juta per bulan. Ya, kira-kira menurut kamu bisnis seperti itu gimana? Oh ya bagus. Ada nggak bisnis seperti itu? Wadah. Nanti ikut acaranya yang namanya BOP. Diundang aja, gampang. Ya, jadi teman-teman kerjanya hanya cuma mengundang. Nanti begitu datang acara BOP dia pasti lihat, oh backgroundnya ini ya, kemudian dia ini bisa sukses. Enak teman-teman. Jadi kita kerjanya nggak kerja sendiri ya, tapi kita kerjanya kerja tim. Ya. Kemudian nggak ada karir, nggak ada tantangan, seperti itu ya. Di kita, ya ini ya baru diajak BOP ya, stres bosan ya, perusahaannya bangkrut mas, jenis pekerjaannya nggak jelas. Ini di luar sana, ya. Kita lihat lagi. Kalau ibu rumah tangga gimana? Ini paling gampang ibu rumah tangga, ya. Tergantung pada suami.
Oh, saya ini suami saya pelit, ya. Saya mau beli ini, loh, kok guyu kok? Kenapa mbak? Kita minum ya. Oh, suami saya pelit, ya seperti ini ya. Ini justru peluang, ya. Mbak, kalau misalnya mau beli ini, beli itu, ya, kemudian bisa beli sendiri tanpa minta suami, kira-kira mau nggak? Oh ya mau, seperti itu ya. Baru diajak ke BOP ya. Biasanya ibu rumah tangga pergaulannya luas nggak teman-teman? Kurang ya, kalau pergaulan. Tapi ibu rumah tangga sekarang sudah enggak ya, sudah Facebookan ya. Kemudian sudah arisan ya, kan banyak seperti itu ya karena teknologi. Kenapa? Sosialita ya. Ya, kemudian ada aktualitas tidak pada diri ya, khawatir ya, kemudian tidak punya kesempatan untuk dapat pendidikan yang lebih baik, tidak punya power membantu menopang keluarga. Apalagi gimana? Apakah Anda mau memiliki penghasilan sendiri? Kita tanya, Bu, kalau misalnya Ibu bisa punya penghasilan sendiri, di mana Ibu misalnya mau beli lipstick yang Estee Lauder ya, yang hanya 500.000 misalnya, Ibu tidak perlu minta suami ya. Ibu biasanya pakai lipsticknya apa? Oh, saya sama suami saya dijatah ya, milik saya ini cuma 50.000 ya. Mereknya apa Bu? Mereknya Viva ya. Viva boleh nggak 50.000? Boleh? Dapat 5. Dapat 5. Iku lipstick apa? Kelayon. Bu, kalau misalnya ya, biasanya kalau perempuan kan suka tas ya, ya kan? Tas kan tuh juga status, betul? Lihat dulu, oh tasnya apa? Oh, makanya itu kalau bawa tas memang kan jalannya kan beda kan? Ya, bawa tas memang kan makanya gini kan? Supaya apa? Supaya kelihatan, betul? Ya kan? Sepatu pun juga seneng. Biasanya kalau cewek itu suka sepatu, suka tas, ya kan? Kalau bawa tas mewah kira-kira bawanya gimana? Janas. Bawanya gimana kalau bawa tas mewah? Viva Menno, betul? Ya kan? Kalau misalnya tasnya tidak bagus, maksudnya tas nggak merah, bawanya gimana? Taruh belakang. Dikempit gini ya. Jadi ya. Tapi kalau bawa tas mewah ya otomatis jalannya beda. Ya, Mbak, Bu, kalau misalnya mbaknya kan suka jalan-jalan ya. Oh ya saya suka, ya suka jalan-jalan Mbak. Suka ya. Nah, kemudian kalau misalnya mbaknya lagi ke Paris ya, kemudian mbaknya ke toko lihat-lihat barang ya. Oh ada barang tas LV, tahu LV Mbak? Tahu ya? Kemudian wah harganya berapa? Oh 2.000 euro bisa seperti itu ya. Oh tidak usah khawatir, mbaknya bisa beli sendiri tanpa minta suami. Mbaknya mau banget ya. Tapi ada suami ini beli aja nih Mbak. Tapi masalahnya suami ini pelit misalnya ya. Kan belum kan? Oh ya kamu tak lagi ya. Bisa kayak contoh ya. Dan sebelah yang repot ya. Misalnya, oh suami saya pelit, ya tidak mungkin lah saya dibelikan tas 2.000 euro ya. Paling-paling saya dibelikan tas yang cuma 300.000 ya. Itu pun mintanya susah ya. Suami saya bilang, kalau saya mau beli tas, jangan beli tasku loh masih bagus ya, masih bisa dipakai ya. Ngetes gak Mbak? Punya bujuk gitu? Ngetes ya. Nah itu kalau misalnya mbaknya bisa beli sendiri, seneng gak? Seneng ya. Kemudian kalau balik bujuk jadi pelit Mbak. Ya. Kemudian mau nggak jalan-jalan ya luar negeri gratis tanpa biaya ya. Jadi nggak usah minta suaminya ya. Kemudian apakah Anda mau mendapatkan pengakuan dari teman-teman dan keluarga Anda? Biasanya orang seneng ya. Wih hebat kayak ini ya, sosialita itu ya. Kalau sosialita itu kalau ketemuan arisan biasanya pamernya pamer apa? Pamer tas. Betul ya. Karena tas menunjukkan status. Lebih betul loh. Tas itu juga status ya. Nah itu besok beli tas ya. Ya, apakah sudah punya persiapan kalau jadi sesuatu dengan suami Anda? Nah ini penting ya. Biasanya kalau ibu rumah tangga, biasanya mereka kan tidak bisa kerja ya. Kemudian kalau suaminya ada apa-apa, biasanya kan bingung kan ya. Nah kalau misalnya mbaknya ibu rumah tangga gini, kira misalnya bisa punya penghasilan sendiri, apalagi misalnya suaminya juga kerjanya juga biasa ya, tapi juga repot ya. Ada yang seperti ini, ada juga suami yang oh saya tidak mau kalau istri saya lebih hebat. Ada yang seperti itu kan, ya kan? Oh istri saya tidak boleh kerja ya, dia repot seperti itu ya. Tapi kalau misalnya, tapi banyak nggak kalau misalnya suami kemudian istrinya bisa lebih sukses, suaminya senang, banyak nggak? Banyak ya. Lebih senang nggak? Senang soalnya suaminya bisa tidur ya, istrinya kerja ya kan. Ya. Apakah Anda mau mengembangkan personalita Anda ya? Apakah Anda mau ubah kualitas gaya hidup Anda?
Seperti itu kita tanya ke ibu rumah tangga ya. Kemudian kita lihat caranya gimana sih kita bisa merekrut. Ya, ini step-stepnya ya, teman-teman bisa juga sharingkan juga 5 langkah rekrut. Caranya gimana? Caranya gampang teman-teman ya. Pra BUP dulu ya. Setelah pra BUP teman-teman open mind. Kemudian ceritakan 5 years plan. Kemudian bukti, kasih bukti. Kemudian baru dikasih tahu, oh cara startnya seperti ini. Ya, kita lihat pra BUP itu apa sih? Kita ngomongkan pekerjaan dan prestasinya. Biasanya bisa kita rekrut orang ya. Bisa tanya, kamu dulu di mana? Oh, saya di organisasi. Biasanya kan seperti itu ya. Misalnya mudah-mudahan organisasi. Ikut apa? Ikut OSIS. Jadi apa? Jadi ketua. Ini bagus. Ya, direkrut. Pokoknya dia aktif juga di organisasi. Kemudian, oh kamu dulu apa? Oh, saya dulu juga juara loh, ya. Juara Olimpiade matematika, juara apapun lah. Ya. Kamu juara apa? Oh, saya dulu juga juara balet. Gak apa-apa diambil apa? Masa direkrut aja. Ya. Berarti dia ada prestasi nggak? Prestasi. Biasanya kalau orang prestasi, ya, ditaruh di manapun dia juga pasti bisa prestasi, itu, ya kan? Kemudian masa kini ya, background keluarganya kita juga tanya, ya, papanya kerja apa? Oh, papa saya pengusaha, ya. Biasanya anaknya pun juga pasti dididik untuk jadi pengusaha, ya. Kemudian masa kini kita tanya, kamu kira-kira saya kerjanya apa, ya? Kemudian kamu punya network enggak? Oh, saya networknya banyak, seperti itu ya. Ini calon rekrut yang bagus teman-teman, ya. Seperti Santoso ini kan bagus kan ya? Iya. Satu ya. Ya. Kemudian mas saya datang, kita tanya, kira-kira kamu punya dream apa? Ya. Kita mesti kan nanya seperti itu kan. Kamu punya impian apa? Biasanya orang ngomong, oh saya kepingin punya rumah, pengen bisa beli mobil, bisa beli ini ya. Tapi kalau misalnya dengan pekerjaan sekarang, dengan income yang kira-kira 5 juta sebulan, kamu bisa nggak beli rumah? Bisa nggak? Susah loh, ya. Harga rumah sekarang minimal berapa teman-teman tahu nggak? 2M, betul ya. Di Pakuan City itu minimal bisa 2M. Ya, 1M lah, ya 1,8, yang bawahnya 2M lah. Saya ini semua ya. Kalau misalnya kita mau beli rumah, kemudian kita kredit, ya, biasanya cicilannya berapa per bulan cicilannya? Sudah dihitung ya. Kalau beli rumah 2 miliar, itu biasanya cicilan antara 10 sampai 15 per bulan. Ya, 10 juta sampai 15. Nah, kalau misalnya kita ngajukan kredit ke bank dengan kita punya income, biasanya kalau bakal lihat, oh kalau misalnya kamu mau kredit 15 juta, ya kamu harus punya income minimal 3 kali lipat. Kan 30% kan? Ya. Berarti harus punya income berapa? 45 juta sampai 50 juta per bulan. Ya, 30 sampai 50 juta per bulan nah. Ya. Kita ngomong open mind sama mereka. Kalau misalnya kita mau beli rumah dengan harga segitu ya, kamu dengan income 5 juta sebulan, kamu bisa nggak beli rumah? Ya susah, ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita kerja 5 juta tahun depan naik 10%, tahun depan naik 10% lagi, kapan mau beli rumahnya? Ya, oh saya nggak mau rumah yang mahal-mahal ya, saya maunya apartemen. Apartemen pun ya memang murah ya apartemen ya. Sekarang apartemen kan cuma 300 juta, 400 juta ya seperti itu ya. Tapi sebenarnya dihitung-hitung apartemen nggak murah loh. Ya, 400 juta, dapat berapa meter? Paling-paling 20 meter, ya. Di Pakuan kan gitu kan? Oh, Pakuan tuh mahal loh ya. Di atasnya Supermall itu mahal loh ya. Itu cuma 25 meter, harganya memang ketokannya murah, cuma 600 juta, seperti itu, ya. Tapi teman-teman hitung ya, 600 juta kan bagi 25 per meter tuh piro loh. Ya, mahal ya. 25 jutaan per meter loh. Mahal ya. Nah, kemudian kita ngomong seperti itu. Oh, kamu kepinginnya apa? Oh, saya kepingin beli mobil seperti itu, ya misalnya. Nah, kira-kira kalau beli mobil, kita harus tahu dulu teman-teman, mobil itu kira-kira harganya berapa, ya. Jadi kita bisa ngomong, ya biasanya orang kalau biasanya masih naik motor, kemudian dia pengen beli mobil, ya biasanya mobilnya yang biasa dulu lah, ya. Contohnya misalnya kayak apa? Biasanya Livina, misalnya seperti itu. Ini Pak, saya larang nggak? Apa 400 lebih ya, biasanya sekitar 200 lah seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman tahu, misalnya kita beli mobil, cicilannya berapa per bulan? Ya 5 juta, 3 juta sampai 5 juta ya. Kalau misalnya orang dengan income kerja, income-nya 7 juta sebulan ya, bisa nggak beli mobil? Susah ya, belum beli bensinnya, kemudian belum cicilannya ya. Paling nggak minim-minim orang bisa beli mobil, bisa minimal harus punya income ya paling tergantung ya, single atau punya keluarga ya. Kalau misalnya single ya paling nggak dari 7 juta sebulan bisa lah
ya. Tapi kalau punya keluarga, income-nya 7 juta, nggak bisa beli mobil, harus minimal harus 10 juta. Kita ngomong, kalau misalnya kamu ada kerjaan yang di mana kamu setahun aja, berarti tahun depan kamu bisa punya mobil, kira-kira mau nggak? Oh ya mau, ya. Caranya gimana? Diajak ke BOP, gampang kok ya. Kemudian kita lihat open mind. Kita ngomong 2 rumus orang jadi kaya ya. Pertama OPM, others people money. Pernah dengar cerita ini nggak? Belum pernah, ya. Gunakan uang orang lain. Yang kedua, gunakan waktunya orang lain. Gunakan uang lain, gunakan uang orang lain. Maksudnya seperti ini ya. Orangnya biasa, kemudian punya konco yang sugi, ya. Dia dibantu. Ada nggak cerita seperti ini? Ada ya. Hebat kita ya. Kemudian kalau gitu, kamu kerja sama saya keluar modal, kamu yang jalankan. Kita bagi hasil lah, 40% sama 60%, seperti itu. Ya. Kemudian cara kedua itu seperti ini. Dapat warisan, digadaikan ke bank, buat usaha dan kaya raya. Ya, ada cerita seperti ini? Ada. Ya, kalau dia bisa usaha. Tapi kalau dia punya warisan, kemudian saya punya teman ya zaman dulu ya, zaman tahun 2000 itu, dia punya warisan 200 juta. Gede nggak? Besar ya, tahun 2000. Ya. Tapi teman-teman tahu dalam waktu cuma 2 tahun, itu uangnya 200 juta itu habis tuh. Soalnya apa? Nggak pernah megang duit. Jadi beli ini, pokoknya beli barang konsumtif lah. Beli ini, beli kopi. 2 tahun habis teman-teman. Ya, dapat warisan ya. Zaman dulu 200 juta gede, ya. Zaman sekarang 200 juta ya, tidak seperti dulu. Ya. Kemudian dapat istri atau suami orang kaya dan langsung kaya raya. Ada cerita seperti ini? Ada. Ya. Banyak ya. Banyak. Kalau misalnya kita ini, misalnya kalau saya misalnya gantengnya misalnya kayak siapa? Kayak Rin gitu mungkin boleh ya, bisa ya langsung dapat jadi mantu yang soge ya. Atau mungkin saya yang cewek saya cantik seperti kayak Nia Ramadhani seperti itu ya, langsung dikawin sama jadi mantunya Bakri, gitu ya. Tapi saya kalau kita biasa-biasa, bisa nggak dapat istri dapat suami yang kaya? Bisa. Susah, ya. Nggak biasa-biasa ya. Kemudian menang judi dan kaya raya. Ada cerita seperti ini? Ada, ya. Di antara teman-teman semua yang ada di sini ya, kira-kira ada nggak kesempatan untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4? Ada? Ada? Ada mbaknya? Yang mana mbak? Pak Nyoto nomor 4. Oh mbaknya suka judi ya? Kira-kira mbaknya paling ini bisa yang mana mbak? Tidak bisa? Pak Nyoto menang XVSV ya? XVSV. Oh suaminya kaya ya? Gak apa-apa mbak, punya suami kaya harus buka tabungan di Indonesia dulu ya, baru bisa jadi suami ya. Minimal dia harus tabung 100 juta baru jadi suami ya. Tidak ada ya. Nah, tapi gak usah khawatir teman-teman gak punya yang itu ya. Teman-teman bisa pakai cara kedua, yaitu others people time ya. Gunakan waktunya orang lain. Dan ini banyak bisnis yang seperti ini. Artinya seperti ini teman-teman. Satu hari orang punya waktu 24 jam, betul? Ya. Kemudian 8 jam untuk tidur. Di sini semuanya tidurnya 8 jam? Iya. Kurang. Ya, masnya tidur berapa jam? 4 jam. Serius mas? Tiap hari segitu. Oh hebat ya. Saya tidur 4 jam pusing ya. Masnya hebat 8 jam. 4 jam ya. Nah, kemudian punya waktu berapa? 16 jam. Berarti mas ini kalau tidurnya 4 jam, berarti kerjanya di Prudensial nggak 8 jam lagi, 20 jam loh mas. Tidur selanjutnya kerja terus ya. Nah, 8 jam untuk urusan lain ya. Jadi total orang punya waktu berapa jam? 8 jam untuk cari uang. Ini betul nggak? Betul kan ya? Punya waktu 24 jam. Kemudian 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk urusan lain-lain kan? Urusan lain-lain ya, urusan macam-macam lah. Balas di WhatsApp ya, balas itu perlu waktu loh. Betul loh ya. Kalau misalnya kita begitu bangun kemudian kita masih kuplok-kuplok kayak suwi loh. Betul ya? Ya, kenapa? Nggak pegang handphone ya? Handphone ditaruh semua ya. Nah, 8 jam untuk cari duit. Benar seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita kerja, kalau kita nggak menggunakan waktu orang lain, contoh pemilik gudang garam lah, misalnya seperti ini ya. Dia pasti punya namanya CEO, ya. CEO punya nggak namanya General Manager? Punya ya. Kemudian dari General Manager punya namanya Manager. Ya, kemudian manajer dia punya namanya supervisor. Supervisor dia punya namanya staff. Ya, kira-kira kalau posisinya seperti ini,
Sama nggak sama seperti kita punya posisi di kita di Prudential? Sama ya. Ini agent, ini UM, ini SUM, ini AM, ini SAM. Sama ya. Di pemerintah pun sama nggak seperti ini? Sama ya, presiden ya, kemudian menteri ya, kemudian pokoknya sampai ke bagian rakyat ya. Rakyat di mana Pak? Di bawahnya sini ya. Nah, ini gunakan waktu orang lain, atau satpamnya barang ya, kamu beli barang ya. Benar Pak ya, perusahaan kalau satpam mau OP nggak bisa jalan ya. Nah, kalau pabrik gudang garam ya, dia pun kalau distribusi barangnya pun juga ada namanya saluran distribusi ya, distributor. Distributor dia cari namanya agen. Betul ya. Kemudian agen dia masukkan ke supermarket juga. Kemudian agen pun dia juga masuk ke toko, supermarket masuknya ke mini market ya. Kemudian dari toko masuk ke warung, kemudian sampai pedagang langsungan ya. Artinya gini teman-teman. Kalau misalnya kerja di luar sana pun juga sama seperti di kita ya. Kadang orang ngomong, "Oh, saya tidak suka asuransi. Saya tidak suka kalau multi level marketing, saya tidak suka kalau cari orang." Bisa seperti itu. Ya, tapi teman-teman bisa ceritakan ini, ya. Kalau di luar sana pun, misalnya contoh, misalnya kita mau beli pulpen lah, ya kan? Kan nggak mungkin kita beli pulpen satu ke pabriknya, betul? Ya, pabrik pasti nyari namanya seperti tadi jaringannya. Pabrik dia yang distributor dia masukkan ke agen, ya. Kemudian dari agen, ya ini ya ceritanya ya, dari agen dia masuk ke toko, ke transforman sampai kita beli. Seperti itu, ya. Jadi artinya apa teman-teman? Dalam satu hari yang jualkan produknya gudang garam, satu hari banyak nggak? Banyak, ribuan. Oleh karena itu dia bisa kaya, betul ya? Sama nggak sama kerjaan kita di Prudential? Sama, ya. Ini ceritanya juga sama dari agent, kemudian SUM. Kadang kan ngomong, "Loh kok gitu kan enaknya ke atas." Loh. Tapi kita lihat teman-teman ya, misalnya contoh seperti ini. Kalau misalnya dari pabrik, dia masukkan distributor, dia dapat untung nggak teman-teman? Dapat untung. Distributor masukkan cari agen-agen, dapat untung nggak? Untung ya, masuk ke toko. Bahkan kita misalnya beli barang di toko pun, toko ngambil untung nggak? Untung. Sama nggak sama seperti kita teman-teman? Agent, kemudian kalau UM dapatnya tadi 12% ya, kemudian kalau 40% ya, kemudian kalau SUM 70%, kalau AM 1%, sama nggak? Sama sebenarnya ya, karena itu memang jaringannya. Kita bisa cerita seperti itu ya. Sebenarnya kita carinya yang pasti income, artinya uang yang bekerja untuk kita, teman-teman ya. AM ya, AM dapatnya 6%, tapi sekarang ini harusnya lebih ya. Kalau karena ada di bawahnya juga cucu AM, kemudian ada lagi nanti turunan sampai turunan ke 6. Kita dapat terus dulu ya, tapi nggak tahu berapa persen ya. Dapat diwariskan. Ya ini peluang kita teman-teman. Kalau misalnya kita kerja di tempat lain, nggak bisa diwariskan. Misalnya contoh, kita sebagai CEO lah di perusahaan, ya, perusahaan multinasional. Kemudian orang bisa meninggal kan, ya. Kalau misalnya meninggal, kira-kira yang dia bisa punya income 200 juta, 300 juta, income-nya juga pasti berhenti. Tapi di kita di Prudential, teman-teman kalau misalnya ada resiko, karena banyak juga yang assistant manager atau mungkin bahkan mulai UM pun juga bisa diwariskan kok, kalau teman-teman sudah manager, ya. Bisa diwariskan nggak income-nya? Bisa. Artinya apa? Artinya income teman-teman bahkan kerajaan bisnis kita pun juga nggak hilang. Ya, jadi kita kerjanya bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Ya. Kemudian kita lihat karena manusia bisa sakit kritis, bisa juga meninggal. Ya. Nah, kesimpulannya di kita sebenarnya ini juga ada slide BUP-nya, tapi saya yakin teman-teman sudah pasti tahu BUP ya. Tahun pertama income-nya berapa? 5 juta. Ya, tahun kedua berapa? 10. Tahun ketiga 20. Tahun keempat 40. Tahun kelima 100. Ya. Nah, setelah itu kesimpulannya apa sih? Jualan sekali komisinya selama 5 tahun. Ya. Kemudian jualan pribadi 150 juta cuma selama 2 tahun. Ya. Kemudian kalau tiap tahun cari 2 tahun dan promosi 2. Ini maksudnya tahu? Sebenarnya konsepnya seperti ini aja kok. Kita dalam waktu 5 tahun kita bisa mencapai 1 juta per bulan. Ya, ngerti nggak konsep ini? Tahu ya? Jadi gini teman-teman, kita tiap tahun ya komitmen kita harus bisa jual pribadi 150 juta. Tapi supaya lebih gampang 200 saja lah, ya 200 juta. Kemudian tiap tahun kita pun juga bisa mengembangkan kita punya tim, ya. Jadi artinya apa? Yang dulunya agent naik ke UM,
Yang dulunya UM naik ke SUM, yang dulunya SUM naik ke AM. Tiap tahun 2 naik, 2 naik, 2 naik. Ya. Kemudian kita pun juga tiap tahun pun juga mencetak 2 AUM. Ya, 2 AUM yang mereka omsetnya 200 juta. Ya, sudah pernah dihitung kalau memang kalau kita benar-benar tiap tahun bisa 200 juta pribadi, kemudian kita juga bisa 2 AUM, kemudian juga kita juga bisa mempromosikan 2 tiap tahun. 5 tahun teman-teman bisa 100 juta loh. Sudah pernah dihitung? Sudah? Belum? Ya, mau saya hitungkan? Mau? Mau ya, boleh ya. Coba saya ini. Gampang kok, sebenarnya sederhana kok. Ya, pokoknya ingatnya gimana? Tiap tahun cari berapa? Omset 200. Kemudian mengembangkan 2 AUM. Ya, kemudian juga mempromosikan 2 UM. Maksudnya agent kita promosi lah. Ya, gampangnya seperti ini teman-teman. Ya. Ini tahun pertama ya. Ini agent ya. Kemudian kamu naik UM, jelas seperti itu ya. Naik UM dia harus punya omset berapa? 200, ya kan? Kemudian ceritanya ini kita pakai gini ya teman-teman ya. Karena sebenarnya kalau misalnya cari 4 agent yang masing-masing minimal 1 case, ya sebenarnya ini bagus lah, ya. Tapi kalau untuk long termnya, kalau cuma satu toh, sebenarnya income-nya kecil. Jadi naik UM tapi dapatnya cuma kecil, ya. Kalau misalnya yang sistem seperti ini benar-benar dalam waktu 5 tahun bisa 100 juta, ya. Kita hitung ya. Anggap aja mereka 50-an ya, 50, ya. Berarti teman-teman naik UM dengan omset berapa semuanya? 200. 400 juta. Ini tahun pertama ya. Kemudian teman-teman tahun kedua, kan ceritanya harus berapa? 200 juta pribadi. Ya, kemudian mengembangkan. Jadi artinya mereka dari agent naik ke UM. Ya, kalau misalnya seperti itu, berarti tambah 2 UM kan ya? Berarti berapa totalnya? Sama ya? 2 kali berapa? 400 juta. Ya, kemudian ditambah berapa? 2 AUM. Ya, kalau 2 AUM kita menghitungnya 2 kali berapa? 200. Kita hitung 200 tambah 800 1 M ya. Kemudian tambah 400 totalnya berapa? 1,4 miliar. Naik SUM enggak? Naik ya. Tahun depan kita sudah UM ya, sama ya, 200 juta. Kemudian mengembangkan 2 ya. Jadi yang dulunya UM dia naik ke SUM. Kita ngomong nggak 1,4 lah, ya. Misalnya 1,4 besar, misalnya seperti itu, ya. Kita ngomong SUM kita mepet, ya. Misalnya 900. Ya. 2 kali berapa teman-teman? 900 juta, ya. Kemudian yang dia dulunya agent, yang dulunya AUM, dia naik level ke UM. Berarti berapa? 2 kali 400, ya. Ditambah berapa? Kita harus promosi 2 AUM. Berarti berapa? 2 kali 200. Ya, kita hitung ya. 200 tambah 1,8 ya. 1,8 berarti 2 ya. 2 tambah berapa? 800. 2,8 ya. Tambah 400. Berarti berapa? 3,2 miliar. Ya. Kalau misalnya teman-teman duplikasi seperti ini dalam waktu 3 tahun, bisa nggak naik AM? Bisa. Gampang sebenarnya sederhana. Cuma 2 agent, kemudian 200 pribadi, kemudian 2 promosi, kemudian kita tiap tahun 2 AUM. Sama ya, tapi yang rekrutan kita pun juga melakukan hal yang sama. Ya. Coba angkat tangan. Tepuk tangan sebelahnya. Friend. Ayo, yang kompak teman-teman ya. Friend. Caranya gampang loh. Gampang lo ya. Gampang ya. Enak ya bisa kayak motor. Santai kamu. Ya. Iya. Ada ya, friend. Caranya gampang loh. Kita pasti AM. Kamu masih AM. Sebelah
sebelahin ya, agak sebelahin ya, sebelahin di juga ya. Caranya gampang ya. Kita harus ingat. Ayo 1, 2, 3. Kita harus ingat. Kita ingat 200 pribadi. 200 pribadi. 2 AU. 2 AU. Dan juga 2 promosi. 2 promosi. Itu aja. Tiap tahun seperti itu. Tiap tahun seperti itu. Ya, ngerti ya? Ngerti. Gampang ya, sederhana. Sederhana. Ya. Tapi kira-kira gampang nggak bisa seperti ini teman-teman? Gampang. Siapa yang ngomong gampang angkat tangan? Siapa yang ngomong gampang angkat tangan? Siapa yang ngomong angkat tangan? Jangan susah. Siapa yang di sini tidak bisa bahasa Indonesia? Ya, gampang ya. Gampang kalau kita mau Kerja. Ya, gampang kok. Karena kan misalnya gini teman-teman ya, gampangnya sederhana gini ya. Agent, kita jangan ngitung yang ini, ya kan? Jangan ngitung ini kan gede loh. Ya, kita bagian sederhana aja. Ya, kita lihat agent kalau 200 juta, kira-kira masuk akal nggak sih kalau omset 200 juta setahun loh ya? Masuk akal kan? Kan sudah ada BOP kan, satu hari ketemu 2 orang, ya. Satu minggu ketemunya 10 orang, ya. Itu sudah totalnya omsetnya sudah 240. Jadi ini sudah masuk akal, ya. Kemudian kalau 4 agent, masing-masing nggak usah besar-besar lah EPS-nya. Kalau agent EPS tahun 50 juta, kira-kira agentnya bagus apa nggak teman-teman? Bagus apa nggak? Ya salah, cuma 50 juta, ya. Ini agent biasa aja, kita punya 4, ya. Kita sudah naik UM. Dia pun juga sama teman-teman, dia melakukan juga hal sama. Caranya gimana kita ngomongnya? Kamu mau nggak? Dalam waktu 3 tahun ya, kamu fokus seperti ini ya. Kamu bisa kalau seperti ini posisinya sudah kita hitung ya. Income-nya sebulan kurang lebih sekitar 40 sampai 30-an sebulan. Ya, oke enggak teman-teman? Oke loh, 3 tahun top loh. Ya, belum 100 memang. Ya, tapi kalau teman mau 100, caranya gampang. Omset timnya harus 8,1 miliar. Kalau omset tim kita 8,1 miliar, income-nya pasti 100. Ya, jadi kalau seperti ini income-nya 40 juta sampai 60 juta. Ya, 40 juta sampai 60 juta besar nggak? Besar ya. Banyak besar nggak? Besar nggak? 40 juta besar ya? Besar lah ya. Karena belum 40 juta. Ya, kalau sudah 40 juta besar atau kecil? Kecil. Ya. Berarti 3 tahun lagi bisa 40 juta? Bisa ya. Siapa yang percaya 3 tahun lagi minimal, saya ngomong minimal ya. Sebenarnya kita harusnya 5 tahun dan 100 juta lah ya. Tapi ada nggak orang yang dia 3 tahun benar-benar 100 juta? Ada. Dengan catatan dia omsetnya pasti lebih dari 3,2 M. Omsetnya dia 8 miliar misalnya seperti itu ya. Dia bisa seperti ini ya. Kira-kira siapa yang mengimani kalau dalam waktu 3 tahun ke depan ya, teman-teman bisa punya income minim 50 juta sebulan, katakan? Ya. Wah, luar biasa ya, yang mengimani. Minimal loh itu ya. Kita bukan ngomong, oh kok cuma 50 juta kan kecil, minimal. Gede nggak Pak? Besar, ya. Nah, setelah ini kita ini tanya lagi ya, betul ya? Iya. Langsung hilang. Nah, ini hebat loh, disulap langsung hilang. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita tunjukkan bukti. Kalau bukti ini gampang apa susah teman mencari bukti? Gampang ya. Buktinya apa? Kok koran startup di bawah kan ada ya? Sudah lihat korannya? Sudah ya. Ternyata saya lihat di bawah itu ada foto saya loh. Iya. Ada loh, ya. Teman-teman kalau percaya di bawah itu turun ya, dilihat itu kan koma ya pasti ya, double startup leader ya, Paulus Santoso, cari huruf P mbak di sana ya, fotonya persis seperti foto yang dibuat player hari ini ya, sama ya. Nah kemudian kalau leader promosi ya kan tiap tahun potensial bisa promosikan ribuan orang loh ya, bisa sampai 1000 lebih. Dan gampang teman-teman, satu perusahaan bisa promosikan ribuan orang ya. Kemudian company profile, company profile enak lah potensial karena kita the best, gampang ya. Kemudian income leader nasional, itu ada nggak di situ tuh segitu ya? Ya income leader nasional ya, teman-teman tunjukkan. Kemudian ribuan promosi ke luar negeri, kita lihatkan polanya ya seperti ini ya. Nah ini kan buahnya, ini ada 2058 leader. Jadi artinya bukti teman-teman ya.
Kemudian kita lihat di sini, nah ini yang promosi-promosi dapat ke luar negeri ya. Potensial masuk ekonomi membawa 1.200 orang ke luar negeri seperti itu ya. Kalau perusahaan bisa bawa ribuan orang ke luar negerinya bukan luar negeri biasa loh, Eropa loh ya. Kira-kira perusahaannya gede nggak teman-teman? Besar ya. Nah kita lihat di sini ya. Oh terima kasih sukses ya. Ini saya perlihatkan sebenarnya ini ya, sebenarnya startnya itu ada di lagi. Saya balik ya. Ini balik ke sini mana mas sebenarnya? Ya. Nah terakhir tadi sebenarnya how to start ya. Tadi pertama apa teman-teman? Pertama di BOP dulu. Ya, ditanya masa lalunya gimana, kemudian masa kini, masa depannya dia punya impian apa ya. Kemudian di open mind, ya kita buka open mind. Ada dua rumus orang cepat jadi kaya, gunakan waktu orang lain sama gunakan uang orang lain. Ya, setelah di open mind, teman-teman kasih namanya 5 years plan. Oh caranya gini loh, di kita tuh sistemnya seperti ini. Ya, setelah itu teman-teman kasih bukti. Ini loh orang yang sukses tuh banyak yang berangkat ke luar negeri ya. Setelah itu baru kita bilangin mereka, kamu mau apa nggak kalau bisa seperti ini? Oh ya saya mau ya. Caranya gampang kok ya. Cara pertamanya ya teman-teman kasih sistem ya. Kalau di sini kan pasti fastat dulu ya. Setelah fastat harus AJI ya. Kemudian ikuti training-training yang ada di kantor ini ya. Ini buktinya teman-teman, ada mas ya. Ya teman juga bisa tunjukkan ini ya, karena kalau saya biasanya kalau orang saya tunjukkan ini ampuh teman-teman ya. Nggak tahu di sini sudah ada belum ya? Ya mas. Ini ceritanya apa namanya? Nah ini ya, unit manager. Ini baru ya, ini data terbaru ya. Ini bisa tunjukkan di bukti ya, maksudnya bukti orang yang sudah sukses. Kita lihat teman-teman ya. Ini UM, levelnya UM ya. Income-nya 50 sampai 100 juta. Ini selama 10 bulan. Berarti tiap bulan rata-rata berapa? 5 sampai 10 juta. Padahal orang dari agent mau UM perlu waktu berapa tahun? 1 tahun. Ya. Itu ada 2.744 orang. Banyak nggak? Banyak. Ya. Kemudian UM yang income-nya dia per bulan rata-rata 30 sampai 40 juta. Ada nggak? Ada. Ya, itu surveinya ada 40 orang. Ya. Kemudian UM yang income-nya 500 juta. Berarti per bulan berapa? 50 juta. Masih UM loh. 40 juta. Ya. Ya 40 50 ya. Ini karena 10 bulan. Ya. Berarti 500 bagi 10 50-an atau lebih. Ya. Ini mereka setahun loh. Pada saya kan ngomong, teman-teman sini minimal 3 tahun income-nya bisa 50 juta. Ini UM. Itu ada nggak? Ada. 13 orang loh. Ya, ini bagi UM. Kita lihat lagi di sini. Senior Unit Manager SUM. Kita lihat. Mereka income-nya 200 sampai 300 juta. Berarti per bulan 20 sampai 30 juta. Ya. Itu ada 492 orang. Banyak nggak? Banyak. Hampir 500 orang loh. Ya. Kemudian yang income-nya mereka 500 sampai 1 miliar. Berarti per bulan dengan 50 sampai 100 juta. Masih SUM ya, itu ada 30 orang. Ya, ini yang ini teman-teman, agency manager AM. AM di sini income-nya 800 juta. Berarti kalau 800 juta bagi 10 per bulan berapa? 80 juta. Teman-teman bisa jadi AM dalam waktu berapa tahun? 3 tahun. Ya. Jadi 3 tahun ke depan teman-teman bisa punya income 800 juta. Kita lihat ada berapa orang? 1.507 orang. Ya. Banyak apa nggak teman-teman? Banyak ya. Di luar sana perusahaan gede-gede kayak multinasional yang income-nya di atas 100 juta per bulan itu bisa dihitung sampai jari loh. Betul? Betul ya. Di kita ini besar teman-teman. Kemarin saya coba Google ya. Income-nya direktur misalnya kayak BUMN semua ya. Kata-kata mereka 150, 250. Itu paling tinggi loh. Ya, income-nya segitu. Padahal mereka mau income-nya 150, 250 ya. Berapa puluh tahun kerja baru bisa income segitu. Ya, di kita cuma berapa tahun teman-teman? 3
tahun. Kita lihat AJC Manager yang kayaknya di atas 5 miliar, ya berarti per bulan berapa? 500 juta. Itu ada temukan loh. Seperti itu, ya. Jadi kita ngomong sama orang, kamu mau nggak bisnis di kita sudah ada sistem, boleh bilang tata modal, ya. Kemudian, tapi income-nya kita kayak punya pabrik. Tapi ini benar nggak kalau kita kayak punya pabrik, teman-teman? Betul nggak? Betul, ya. Income-nya bisa ratusan juta loh. Sekarang kalau ada survei, kalau teman misalnya mau income 100 juta, kerjanya kerja apa? Kalau kita kerja ikut uang, posisinya apa? Baru bisa direktur utama, baru bisa 100 juta, ya. Tapi kalau gua jadi direktur utama, berapa puluh tahun teman-teman baru bisa direktur utama, betul? Ya. Oh, cara kedua, saya nggak mau direktur utama, saya mau bisnis sendiri misalnya, ya. Bisnis sendiri, sekarang kan teknologinya canggih-canggih kan ya, bisa buka ini, buka ini. Tapi teman-teman lihat, yang bisa sukses kayak ya ini apa namanya kayak e-commerce lah, ya. Berapa banyak teman-teman? Banyak nggak? Nggak banyak loh, ya. Yang jualan online banyak nggak? Banyak, tapi mereka yang income-nya kata-kata kalau jualan online nggak banyak, bisa apa kecil? Kecil loh, ya. Jualan online mau dapat 100 juta bisa nggak? Susah, ya. Jualan online saya punya teman ya, dia jualan online sebulan dapatnya 10, 15 seperti itu, ya. Angel loh 100 juta sebulan di luar sana, ya. Kalau di Prudential teman-teman lihat di sini 1 juta per bulan itu ada 1.500 orang, teman-teman, ya. Berarti kita sudah berada di bisnis yang tepat gak, teman-teman? Tepat tuh. 3 tahun toh, teman-teman fokus. Income-nya berapa? 100 juta per bulan. Siapa di sini kepingin income-nya bisa 100 juta per bulan? Katakan. 3 tahun lagi. Ya? Nggak kepingin? Kepingin? Angkat tangan dulu. Nah, enak ya jadi pembicara ya. MC aku bisa menurutnya. Oke, kalau gitu ya. Thank you teman-teman buat waktunya ya. Saya ucapkan dengan mohon dimaafkan ya. Terima kasih sukses selalu buat teman-teman. Ya, beri plus sekali lagi untuk Bapak Paulus Sakoso ya. Ada pertanyaan dari Ibu? Oh iya sih. Iya. Ada tanya ya. Luar biasa ya, setiap tahun selalu mencapai Star Club ya, dan bahkan double Star Leader. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya? Kalau nggak ada tanya, saya tanya lo ya. Iya, nanti kalau ditanya malah repot. Nggak apa-apa, teman-teman kalau mau tanya saya bantu. Kok Pak Joni mungkin ada yang mau tanya? Pak, cerita pengalamannya dari agent ke UN, Pak. Oh, dari agent ke UN? Oh iya. Kan agentnya sudah lama, Kak. Terus kemudian akhirnya naik. Iya, bagus ya. Nggak apa-apa. Kalau tanya dari agent itu ke UN, tak jawab ya. Tapi kalau tanya dari agent sampai sekarang, nanti pulangnya teman-teman jam 1 pagi loh ya. Salih dowo. Ya, dalam Pak Gion ya. Nah, dari agent ke UN betul Pak Joni. Berarti Pak Joni ini mencermati ya sandipan saya ya. Dari agent ke UN berapa tahun Pak? Lama ya, 8 tahun. Suwi ya. Karena gini teman-teman, saya dulu Prudential tahun 2000 join ya. Lama loh ya. Jadi angkatan lama ya. Kemudian tahun 2000 join ya aktif Pak. Maksudnya biasa lah ya. Ini ya omset 30 juta, 50 juta ya seperti itu. Tapi akhirnya tak pikir-pikir karena saya punya bisnis kan, punya bisnis sempoa itu. Ya saya di zona nyaman lah. Tak pikir-pikir enak kok kerja gini kayak apa keliling-keliling ya. Saya harus prospek ini males ya. Tapi dengan berjalannya waktu, ya saya melihat enak ya saudara saya ya, Pak Ivan dan saya ya. Dia bisa jalan-jalan. Saya diajak jalan-jalan nggak bisa ya. Soalnya apa? Kayak saya tak tinggal Pak usahaku. Jadi aku harus kerja baru aku bisa dapat duit. Kemudian saya juga pikir, kok saya seperti ini terus, ya saya tidak maju-maju. Akhirnya saya putuskan untuk jadi full time di Prudential. Tapi itu karena yang bisa harus thank you ya sama yang ngomong saya, kamu ayam abadi loh ya. Tak pikir ya memang betul ya omongan ini ya. Saya cuma jual terus sampai kapan? Ya, tapi saya lambat juga ya. Karena senang saya asik jualan ya. Jadi startup dalam tahun depan nih nggak bisa gini terus ya. Saya harus bisa naik unit manager. Tapi kelamaan, jujur aja lama teman-teman ya. Kelamaan ya. Jangan seperti saya ya. Ya. Tapi teman-teman boleh tiru yang ini. Setelah UM, kemudian tiap tahun naik terus. Ya. Karena saya kan orangnya
pragmatis Pak. Oh ya pasti ya benar ya. Pragmatis kan orangnya biasanya kalau orangnya ya teman-teman punya agent kan macam-macam tipenya ya. Kalau pragmatis tuh biasanya mereka seperti itu. Tapi kalau dia sudah punya sudah klik, dia bisa konsisten seperti itu ya. Akhirnya ya tahun ke-8 baru unit manager. Lama Pak, saya sebenarnya malu ya. Tapi nggak apa-apa Pak ya. Lebih baik jujur Pak ya. Ya itu teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi. Oke, beri plus sekali lagi Thank you untuk Bapak teman-teman ya. Pasti. Oke, saya undang untuk Bapak Sunyoto Yono untuk menyerahkan hadiah. Waktu dapat hadiah ya. Iya, Surprise. dari Aku seneng loh.